Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Well, how are you today? I really hope that we are all in a health situations because today we're gonna learn the new material about tenses. Kalau minggu kemarin kita belajar simple past tense, hari ini kita lanjutkan ke grammar yang baru yaitu present perfect tense. What is that? Oke, kita garis bawahi dulu ya, khusus untuk tenses, present perfect tense, kata kerja atau verb yang dipakai adalah kata kerja bentuk ketiga atau we commonly call it as verb 3. Ingat, present perfect itu menggunakan verb berapa? Verb 3. Oke, kita mulai dari definisi. What is the meaning of present perfect tense? Yaitu sebuah atau suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan antara simple past dengan present perfect. Kalau simple past itu aktivitasnya dilakukan di masa lampau and finish at the time dan berhenti atau sudah selesai pada masa lampau, artinya tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Nah, berbeda dengan present perfect tense. Kalau present perfect tense itu memang aktivitasnya dilakukan di masa lampau, akan tetapi efeknya masih berlanjut sampai at the present, sampai saat ini. For example, kalian lihat ada kalimat I have seen this movie twice. Saya pernah melihat film ini 2 kali. Artinya, ada aktivitas menonton film di masa lampau, kemudian ada flashback lagi atau deja vu nih, kita nonton film itu di waktu yang saat ini, sehingga ada hubungannya antara nonton film, aktivitas nonton film di masa lampau dengan nonton film lagi sekarang. Jadi, masih berlaku gitu kejadian yang dulu dengan sekarang. Gimana, masih bingung? Oke. Saya lanjutkan di slide setelahnya ya. Nah, kita masuk dulu ke pattern atau rumus. Seperti biasa, rumus dalam sebuah tenses itu ada 2, ada yang namanya verbal, ada yang nominal. Rumus verbal ini adalah khusus untuk rumus yang di dalamnya terdapat kata kerja. Oke, saya reminding lagi ya. Kata kerja dalam present perfect tense menggunakan kata kerja atau verb keberapa? Oke, good. Ketiga. Nah, di dalam present perfect tense ini, dia membutuhkan kata kerja bantu atau auxiliary verb have dan has. Yang mana yang menggunakan kata kerja bantu have? Yang mana yang menggunakan kata kerja bantu has? Khusus untuk subjek I, you, we, dan they, kita menggunakan auxiliary verb have. Nah, sedangkan untuk subjek he, she, dan it, kita menggunakan auxiliary verb has. Ingat ya, I, you, we, they have, she, he, it, has. Yang pertama, untuk kalimat positif. I, you, we, they, plus have plus verb 3. Contohnya adalah they have lived in Jakarta for a long time. Jadi, subjeknya adalah they. Karena they, maka kita butuh auxiliary verb have. Kemudian, verb 3-nya adalah live. Kesananya adalah keterangan in Jakarta for a long time. Kemudian, kalau untuk subjek he, she, it, kita menggunakan auxiliary verb has ditambah dengan verb 3. Maka dia akan menjadi he has learned English for 1 year. Jadi karena subjeknya he, maka kita menggunakan auxiliary verb has ditambah dengan verb 3 learned. Paham ya? Nah, untuk negatif juga sama, tinggal kita tambahkan not setelah auxiliary verb has atau have. Contohnya adalah they have not
lived in Jakarta for a long time. Untuk bentuk has, he has not learned English for 1 year. Paham ya? Kemudian untuk interrogatif, itu kita tarik auxiliary verb-nya di depan sebelum subjek. Auxiliary verb have untuk subjek I, we, they, dan auxiliary verb has untuk subjek he, she, it. Have they lived in Jakarta for a long time? Kemudian, has he learned English for 1 year? Paham ya mengenai rumus? Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua. Itu adalah rumus nominal atau yang tidak ada kata kerjanya. Dia bisa adjektif, kata sifat, atau bisa juga komplement. Nah, rumusnya itu masih sama. Penggunaan have, has-nya itu tergantung subjek. Kalau subjeknya I, you, we, they, kita menggunakan have. Kalau she, it, kita menggunakan has. Bedanya, kalau di rumus nominal, kita tambahkan juga been. Jadi subjek plus have, has, plus been, plus adjective atau complement. For example, untuk kalimat positif, they have been here since March. They-nya itu subjek, have-nya auxiliary verb, been plus complement. Complement-nya adalah here. Kemudian contoh yang selanjutnya. He has been happy lately. He-nya subjek, karena subjeknya he, maka kita tambahkan auxiliary verb has. Kemudian tambahkan been plus adjective happy plus lately. Nah, untuk yang negatifnya sama, tinggal kita tambahkan not setelah auxiliary verb has atau have. For example, they have not been here since March. Atau, he has not been happy lately. Untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, kita tinggal tarik ke depan auxiliary verb has, have-nya. For example, have they been here since March? Atau has he been happy lately? Paham ya? Nah, di sini ada time signal atau keterangan waktu yang menjadi ciri khas present perfect tense. Ada already atau sudah, ada just atau baru saja, ada recently atau lately, belum lama ini, ada ever, yet, for plus period of time up to present, for example, for an hour, for a day, for 2 days, dan lain sebagainya. Kemudian ada for 3 days, for 2 weeks, for a long time, for many years, atau since plus starting time. Since yesterday, since 7 a.m., since February, since we first met, since I moved here, dan banyak lagi. Oke, di sini dia ada penggunaan. Untuk menjelaskan suatu kejadian yang dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya, we have lived in New York for 2 years. Artinya, kita sudah tinggal di Amerika sejak 3 tahun yang lalu. Dan masih sampai sekarang gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan ada hubungannya. Kemudian, untuk menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya masih berlanjut. Misalnya, I have tasted the cake. Artinya, kita sudah pernah mencoba kue tersebut, tapi kita masih bisa mencicipi kuenya, karena kuenya masih ada. Gitu. Jadi, ada hubungannya antara kejadian yang lampau dengan saat sekarang. Gitu. Kemudian, untuk yang C, untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi berulang kali di masa lampau. Misalnya, Alex has called you 5 times. Alex sudah memanggil kamu 5 kali. Misalnya kemarin 2 kali, sekarang 3 kali. Gitu. Kemudian, untuk mengungkapkan kejadian yang baru saja terjadi. My father has just gone to the office. Jadi ayah saya baru saja pergi ke kantor. Kapan? Baru saja gitu. Jadi kejadiannya sudah selesai tapi baru terjadi. Gitu. Okay, here is the other example. We haven't seen Dimas recently. Kamu belum melihat Dimas lagi. Kemudian, have you ever been
to Scotland? Apakah kamu pernah ke Skotlandia? Number 3. Adam hasn't received the document yet. Adam masih belum menerima dokumen tersebut. Kemudian, we haven't seen Dimas for 2 weeks. And the last is, it hasn't rained since February. Okay, this is the exercise for you. Jadi kalian seperti biasa harus mengubah kalimat ini ke dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contohnya adalah, my mother buy vegetables in supermarket recently. Nah, karena my mother itu masuknya she, maka kita menggunakan auxiliary verb has. Di kalimat positif, my mother has bought vegetables in a supermarket recently. Jadi, subjek plus has plus verb 3. Verb 3-nya apa? Bought, betul. Kemudian negatif, my mother has not bought vegetables in supermarket recently. Kita tinggal tambahkan not setelah auxiliary verb has. Kemudian interrogatif, kita tarik auxiliary verbnya ke depan. Has-nya. Has my mother bought vegetables in supermarket recently? Okay, so seperti biasa kalian kerjakan exercise-nya, tulis materinya, di-upload ke SPI sebelum pukul 5 sore. Okay, thank you very much for joining my class. If there are any questions, don't be hesitate to ask me on WhatsApp group. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.